nama saya Muklis dari 10.3J4 ingin membuat video ringkasan sejarah Indonesia yang dengan materi pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Sejarah etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dan dinasti tertentu. Kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi sejarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Yang semula yaitu silsilah atau keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberi definisi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan memuat keterkaitan antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis, yang mempunyai pengertian yang hampir, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Bagian B yaitu konsep manusia, ruang, waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia, sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah. Hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Oleh karena itu, harga manusia yang mempunyai sejarah. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua, kesatuan dan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Bagian yang C, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang penuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Tanpa berpikir secara runtut dan berkeseimbangan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada pemecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, dan logos berarti uraian atau ilmu.
Jadi, kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa. Sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu, diperlukan adanya pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Bagian D. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas atau melampau atau melalui, sedangkan kronos adalah waktu. Sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Yang kedua, Perang Diponegoro atau Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 sampai 1945. Yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Yang keempat, Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Bab yang kedua yaitu tentang praksara. Pra adalah sebelum, aksara tulisan. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Yang pertama, bumi dan makhluk hidup. Awal mulanya terbentuknya alam semesta, termasuk bumi adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang atau ledakan dahsyat. Letupan besar sekitar 13,7 m juta tahun lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, atau meteor. Energi dan partikel lainnya di dalam semesta ini membentuk sistem tata surya. Sebagai hasil lontaran dahsyat itu, bumi awalnya berbentuk kumpulan gas yang panas dan terus-menerus berputar, semakin lama semakin dingin, dan akhirnya berbentuk bola padat. Proses ini telah berjalan cukup panjang atau berevolusi, kurang lebih 2,65 m tahun hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi tahapan 4 masa, yaitu masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Zoikum, masa Neozoikum. Yang bagian B yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, kendati telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama, keadaan alam atau bumi pada kala Pleistosen atau masa Neozoikum belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Setidaknya kestabilan itu disebabkan 3 faktor utama, yaitu yang pertama, adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan atau tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, perubahan iklim berupa es yang mengakibatkan perubahan suhu bumi kala dan luas daratan itulah alasannya kala Pleistosen disebut juga zaman es atau zaman glasial. Dan yang ketiga, letusan gunung api. Gabungan ketiga faktor tersebut terutama gerakan atau tenaga endogen berupa pergerakan lempeng tektonik juga ikut membentuk Kepulauan Indonesia seperti yang kita diami sekarang ini. Tenaga endogen, pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik yaitu diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ketidakstabilan akibat pergerakan lempeng tektonik itu sudah dimulai pada masa Mesozoikum sekitar 60 juta tahun yang lalu dan terus
terus berlanjut pada masa Neozoikum. Dengan demikian terbentuknya kepulauan Indonesia dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu itu. Sebelumnya wilayah yang disebut Kepulauan Indonesia masih merupakan bagian dari samudera yang sangat luas yang meliputi hampir seluruh bumi. Lempeng apa sajakah yang membentuk Kepulauan Indonesia? Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo, Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di samping itu terdapat juga lempeng Filipina yang lebih kecil. Tiap-tiap lempeng ini memiliki arah gerakan yang berbeda. Lempeng Eurasia yang berada di bagian utara Indonesia, sampai Australia yang bergerak ke arah timur laut Indonesia, dan lempeng Pasifik ke arah barat daya Indonesia. Sementara itu lempeng Filipina bergerak ke arah barat daya Indonesia. Kecepatan gerakan lempeng berkisar antara 7 sampai 9 cm per tahun. Baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.